Berpikir begini, oh hari ini saya menghasilkan kasih, besok baru sukacita, setelah genap 9 hari baru saya menghasilkan buah. Bapak Ibu, untuk kita menghasilkan buah roh itu, berbuah seperti itu, kalau kita baca ayat 24, apa yang dikatakan di sana? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita itu menjadi milik Kristus. Dan orang yang menjadi milik Kristus, dia menyalibkan seluruh kedagingannya. Karena apa? Kalau orang tidak menyalibkan seluruh kedagingannya, dia tidak akan menghasilkan buah roh itu. Yang kedua, ayat 25. Kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi orang yang hidupnya hidup oleh roh, ada dua hidup ya. Kalau kita baca di dalam Efesus, di dalam Galatia juga, itu ada hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Nah, kalau hidup menurut roh itu adalah hidupnya dipimpin roh. Nah, dengan kata lain, orang yang menyalibkan kedagingan dan hidupnya dipimpin roh, itulah orang yang bisa menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, sampai di penguasaan diri tadi. Dan ini bukan sebuah tahapan ya, mana duluan gitu ya. Ini dihasilkan secara bersama-sama. Karena tidak mungkin orang yang bisa menguasai diri orang yang tidak setia. Bagaimana mungkin? Tetapi saya ini masih proses. Justru itulah supaya buah itu menjadi sempurna. Ya. Nah, sekarang balik lagi ke pohon ara tadi. Yaitu yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan Yesus juga dia katakan di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan ayat 5. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi kalau kita membaca Yohanes 15 ayat 4 dan ayat 5 itu, kita melihat di sana pohon itu berbuah karena apa? Rantingnya itu melekat pada batangnya. Ya, Tuhan Yesus memberikan gambaran seperti itu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa jikalau kamu berada di luar aku. Nah, ini juga hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi kita akan hanya bisa berbuah kalau kita itu melekat kepada Tuhan. Jadi kita tidak harus berjuang keras bagaimana kita ini berbuah, tetapi bagaimana kita ini berjuang supaya kita tetap melekat kepada Tuhan. Jadi perjuangan kita bukan perjuangan untuk menghasilkan buah, tapi perjuangan untuk tetap melekat kepada Tuhan. Hidup kita memiliki relasi hubungan yang dekat dengan Tuhan.